Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa SNTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini, hari Kamis 19 Desember 2024, bertempat di Ballroom Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini diselenggarakan kegiatan pengukuhan dan juga pelantikan pengurus Kadin Kabupaten Sumedang untuk periode 2024-2029. Dan seperti yang Anda lihat pemirsa SMTV, di sini sudah hadir dari jajaran pengurus Kadin Kabupaten Sumedang yang tentunya hari ini akan dikukuhkan dan dilantik. Rencananya hari ini juga akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Barat, Bapak Almer Faik Rusdi. Dan pemirsa SMTV, seperti apa kegiatan selengkapnya untuk pengukuhan dan pelantikan pengurus Kadin Kabupaten Sumedang periode 2024-2029? Kita simak acara selengkapnya. Yang terhormat PJ Bupati Sumedang Bapak Dr. Andes Haji Yudhya Ramli MSI. Yang terhormat Ketua Dewan Kehormatan Kadin Sumedang Kang Doni Wilujeng Sumping, Bapak Dr. Haji Doni Ahmad Mudir STMM. Kemudian yang terhormat Ketua Umum Kadin Jawa Barat yang juga telah hadir bersama-sama kita di kesempatan pagi hari ini, beserta seluruh jajaran, reng-rengan para ketua dan pengurus. Kemudian yang kami hormati Sekda Kabupaten Sumedang atau yang mewakilinya. Yang kami hormati di sini telah hadir, saya lihat ada Kepala Bapeda Sumedang juga. Kemudian juga yang kami hormati reng-rengan Forkopimda Kabupaten Sumedang. Tak lupa pula yang kami hormati seluruh tamu undangan yang telah hadir di kesempatan pagi hari ini. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Zamrud Khatulistiwa, tanah air Indonesia tercinta. Kadin padukan cipta, karsa dan karya. Pembacaan surat keputusan kepengurusan Kadin Kabupaten Sumedang masa bakti 2024-2029 oleh Wakil Ketua Bidang OKP Kadin Jawa Barat. Disilakan. Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat nomor Skep garis miring 0208 garis miring DP garis miring 9 garis miring 2024 tentang pengesahan dan pengukuhan susunan dan komposisi personalia Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sumedang masa bakti 2024-2029. Pembacaan naskah pengukuhan oleh Ketua Kadin Jawa Barat kepada Bapak Almer Faik Rusdi, disilakan. Janji kepengurusan. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dikukuhkan dan diambil janji sebagai pengurus Kadin Kabupaten Sumedang masa bakti 2024-2029?
Sebelum saudara-saudara dengan resmi saya kukuhkan, mohon untuk mengikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Bahwa saya akan patuh dan memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi Kadin. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan organisasi senantiasa akan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan, wibawa, dan nama baik organisasi Kadin. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi saya. Sekarang saya akan membacakan, tidak perlu diikuti teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis, tanggal 18 Desember 2024, kami atas nama Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Barat mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan sebagai pengurus Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sumedang untuk masa bakti 2024-2029. Dan demikian sah untuk menjalankan tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudara. Kami mengharapkan agar seluruh pengurus bekerja sama, terpadu, dan secara kolektif di dalam membina dan mengembangkan kemampuan dunia usaha nasional yang mencakup ketiga unsur pelaku ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Dalam pelaksanaan tugasnya harap dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai pengusaha pejuang dan pengusaha pembangunan, menghormati etika usaha, menjunjung tinggi nilai-nilai patriotisme. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara dan kepada kita semua dalam melaksanakan pengabdian kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penandatanganan berita acara oleh Ketua Umum Kadin Jabar dan Ketua Umum Kadin Sumedang. Penyerahan bendera atau panji dari Ketua Kadin Jawa Barat kepada Ketua Kadin Sumedang. Gelorakanlah senantiasa semangat kewirausahaan di kalangan pengusaha Kabupaten Sumedang dan kibarkanlah panji-panji kebesaran Kadin ini di seluruh pelosok Kabupaten Sumedang tempat saudara-saudara bertugas dan berkarya. Kadin Jawa Barat, solid. Kadin Sumedang, jaya, jaya, jaya. Cukup Pak? Oke baik. Kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Kadin Kabupaten Sumedang yang baru saja dilantik dan dikukuhkan. Kepada Bapak Haji Thomas Darmawan, dengan hormat disilakan. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Sumedang atau yang mewakili, ada Pak Dik Syekh Rizki, ada Pak Agus, terima kasih kehadirannya. Yang terhormat, yang saya banggakan, yang saya usung, Bupati terpilih
Kang Haji Doni Ahmad Munir. Saya bahagia Pak. Yang terhormat, yang saya banggakan kehadiran Ketua Kadin Jawa Barat, Bung Almer Faik Rusyidi. Yang terhormat Forkopimda dan atau yang mewakili Ayah Kidulur, Kang Ovik, ada Kidulur oge, Kang Yusuf, turnuhun. Yang terhormat Ketua Dewan Penasehat, Kolot Simkuring, Guru Simkuring, Babaturan Ulin, Bapak Ence Lemi Aminuddin, atur nuhun, kasumpingan anak mewah reng-rengan. Yang terhormat dan saya sangat banggakan Ketua Dewan Pertimbangan, Wahaji Sesep, atur nuhun Wahaji. Yang terhormat, yang saya banggakan dan saya muliakan juga peserta undangan para pelaku usaha yang dapat hadir pada kesempatan kali ini. Tidak lupa juga yang saya sangat banggakan, sangat saya hormati dan selalu saya ingin dorong terus para pengurus yang dilantik. Tentu juga yang terhormat, yang saya muliakan para ketua Kadin Kabupaten Kota yang membarengi saya di periode pertama, di periode kedua ini mengusung Bung Almer. Lelah kita bersama, tapi alhamdulillah kita memperoleh kemenangan dan kebaikan. Dan juga tentu saya lihat ada Pak Kemal, mohon maaf Pak Kemal, bukan saya terlewat. Karena Pak Kemal tadi juga kayak malu-malu ini. Kadin begitu dipush oleh Bupati terpilih ini harus cepat-cepat merekondisikan, mengaktualisasikan, memfokuskan setiap sektor pelaku usaha di bidangnya dengan asosiasi dan perhimpunan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menegaskan beberapa hal pokok tentu, yaitu terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang dibebankan oleh Presiden terpilih, Presiden Prabowo Subianto, tentang pertumbuhan ekonomi 8%. Tentu pertumbuhan ekonomi 8% ini bagi tingkat kabupaten kota cukup berat. Karena bagi kabupaten kota semua sektor harus betul-betul terukur dan tetap tabah, jujur dalam menghadapi sektor usahanya. Tentu dibutuhkan sinergitas kolaboratif dengan pemerintah daerah dalam hal untuk memperoleh pertumbuhan yang cukup baik yang ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Terkait dengan kesiapan Kadin, pada periode kedua saya ini tentu akan selalu siap mendukung setiap kebijakan yang akan digulirkan oleh Bupati terpilih Pak Doni Ahmad Munir sekuat tenaga, tentu dengan berjiwa landasan tetap tabah, setia dan jujur dalam melaksanakan program-program dan mendukung program Pak Bupati terpilih. Selanjutnya tentu yang ingin saya sampaikan juga ada beberapa hal terkait dengan bahwa di Sumedang ini tentu ke depan menjadi tolak ukur investasi karena setelah terbukanya Cisundawu kita harus mulai lagi tadi bekerja sama dengan perguruan tinggi. Alhamdulillah Pak Arifin, Pak Profesor Arifin, Pak Profesor Agus Pakpahan dari Unpad juga sudah ada dukungan untuk tetap bagaimana melakukan riset dan penelitian. Apa saja yang harus sektoral pelaku usaha lakukan di Kabupaten Sumedang sehingga terukur dan teruji dalam meraih 8% amanat Presiden Prabowo Subianto. Itu yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan terakhir pidato saya ingin tegaskan bahwa Kadin Sumedang tetap solid, tegak lurus pada ADART dan peraturan organisasi, dan tetap menjunjung tinggi mengelola organisasi ini dengan etika dan peraturan organisasi yang ada, dan tetap segaris dengan Ketua Umum Kadin Jawa Barat Bung Almer Faik Rusyidi dan segaris dengan Bung Arsad sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Selanjutnya kita sama-sama dengarkan sambutan dari Dewan Kehormatan Kadin Kabupaten Sumedang kepada Bapak Dr. Haji Doni Ahmad Munir STMM, disilakan. Yang saya hormati Ketua Kadin Jawa Barat, yang saya hormati Kasepuhan
Bah Encelemi, Ketua Kadin Kabupaten Sumedang beserta jajaran pengurus yang baru saja dilantik, Forkopimda Kabupaten Sumedang, para kepala dinas, Ibu dan Bapak anggota Kadin yang kami hormati. Pertama-tama saya haturkan selamat kepada pengurus Kadin yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan para pengurus diberikan kekuatan lahir batin, kelancaran, kemudahan, kesuksesan dalam menjalankan amanah ini, dan bisa langsung mengeksekusi berbagai program yang telah ditetapkan dalam musyawarahnya kemarin, dan menjadikan Kadin sebagai wadah, sebagai organisasi yang betul-betul memberikan kemanfaatan kepada dunia usaha, kepada masyarakat, karena pada akhirnya tujuan Kadin adalah bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kira-kira apa yang menjadi diferensiasi Kadin Sumedang ini? Harus jelas bedanya antara Kadin Sumedang dengan Kadin Kota Bandung misalnya, dengan Kadin Majalengka, dengan Kadin Subang. Dan pembeda inilah yang menjadi ciri khas Kadin Sumedang yang betul-betul memberikan kontribusi positif kepada perkembangan usaha di Kabupaten Sumedang. Kenapa saya yakin? Karena Kang Haji Thomas ini melanjutkan. Jadi kalau melanjutkan itu sudah tahu di mana hancana. Tidak dimulai dari nol. Itulah arti penting keberlanjutan. Bukan karena saya berlanjut. Itulah arti penting keberlanjutan. Alhamdulillah di Sumedang ini MUI-nya berlanjut, Kadinnya berlanjut juga, kemudian Basdasnya berlanjut, ya KONI-nya tidak berlanjut karena sudah 2 periode, Bah. Bukan masalah dukung tidak mendukung, karena sudah ada 2 periode. Dan saya berharap program-program Kadin ke depan lebih jelas lagi, lebih terukur lagi, dan bisa didistribusikan kepada wakil ketua yang banyak tadi. Wakil ketua yang banyak pun tentunya harus berdaya guna, harus berhasil guna. Apa target kerja dari setiap wakil ketua tadi? Jadi harus jelas beban kerjanya, harus jelas KPI-nya, indikator kerja utama dari setiap wakil ketua tadi, sehingga semuanya bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan mudah bagi ketua untuk mengevaluasinya. Mengevaluasi itu menilai, mengukur kinerjanya. Mengukur akan mudah kalau setiap wakil ketua ada KPI-nya. Berarti setiap saat tinggal diukur, dinilai, dievaluasi sejauh mana KPI-nya telah tercapai. Jadi itulah arti penting organisasi, tidak hanya standar-standar saja, tidak hanya memenuhi kebutuhan saja, tapi betul-betul kehadirannya bisa dirasakan dan semua pengurus mudah-mudahan bisa aktif semuanya. Sumedang ke depan tentunya memiliki potensi yang sangat besar untuk memajukan dunia usaha di Kabupaten Sumedang ini. Jalan tol yang pintu tolnya atau gerbang tolnya terbanyak, 60 kilo ada 6 pintu tol. Sehingga memudahkan arus orang dan barang masuk menggunakan jalan tol tersebut dan begitu pula keluar dari jalan tol tersebut. Ada cincin Tampomas ke depannya. Bagaimana yang melingkari Gunung Tampomas ini betul-betul bisa menjadi tempat untuk sektor usaha tapi tetap berwawasan lingkungan. Yang ketiga ada Buah 2 Ujung Jaya Tomo. Ini sudah masuk kawasan Rebana. Saya masih ingat betul, dulu itu tidak masuk Rebana. Sumedang tidak masuk Rebana awalnya. Saya usul ke Pak Emil waktu itu, Pak Gub, Sumedang itu tidak hanya di daerah Jatinangor, Sumedang Kota. Ada Sumedang Timur,
yang bisa masuk ke kawasan Rebana. Hanya masuk 3 kecamatan, Buah 2, Ujung Jaya, dan Tomo. Dan Rebana itu sudah ada perpresnya, sudah menjadi proyek strategis nasional. Jadi beberapa kemudahan pun akan masuk ke kawasan Rebana. Kita punya 3 kecamatan, ada Buah 2, Ujung Jaya, Tomo. Majalengka berapa kecamatan, Indramayu, Cirebon, Subang, dan Kuningan. Inilah potensi kita ke depannya. Bahkan Sumedang sudah menetapkan RT RW-nya pun kawasan Rebana tadi, Butom salah satu New Industrial Park yang dimiliki oleh Kabupaten Sumedang. Jadi dengan 3 kecamatan ini kami sudah memiliki sebuah rencana, yaitu Sumedang Industriapolis. Itulah ikhtiar-ikhtiar kami untuk memajukan dunia usaha di Sumedang, karena kalau Butom jadi, setidaknya 100 sampai 300 ribu bisa menyerap tenaga kerja. UMK kita perjuangkan, lahan kita siapkan, investor mudah-mudahan bisa cepat datang. Karena dengan investasi datang tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan akan banyak menciptakan lapangan pekerjaan sehingga bermuara kepada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan saya harap Kadin betul-betul bisa hadir dalam mengupayakan atau mengikhtiarkan hal tersebut. Itu mungkin. Selanjutnya kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Kadin Jawa Barat. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak PJ Bupati atau yang mewakili Bapak Agus Wahidin. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Dewan Kehormatan Kadin Sumedang atau Bupati terpilih Bapak Dr. Haji Doni Ahmad Munir STMM. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Dewan Pertimbangan Kadin Sumedang Bapak Haji Asep Kusmayadi. Dewan Penasehat Kadin Sumedang Bapak Haji Ence Lemi Aminuddin, senior saya. Ketua Kadin Sumedang Bapak Haji Thomas Darmawan. Beliau ini adalah salah satu tim pemenangan saya, Pak Doni. Hadir juga di sini mewakili para Forkompimda dari Polres dan Kodim. Di sini juga hadir, saya lihat senior-senior saya, ada ketua tim pemenangan pada saat saya maju menjadi Ketua Umum Kadin Jawa Barat, yaitu Ketua Kadin Kota Bandung Bapak Iwa Gartiwa. Hadir juga Ketua Kadin Kabupaten Sumedang Bapak Agus Subang. Hadir juga pada kesempatan kali ini ada Wakil Ketua OKP Pak Fadel. Selamat datang Pak PJ Bupati, Pak Dr. Andes Haji Yudia Ramli. Hadir juga di sini dari teman-teman dari Kadin Majalengka, Ketua Kadin Majalengka atau yang mewakili. Hadir juga teman-teman dari perwakilan Kadin Jawa Barat. Tentunya pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan selamat kepada para pengurus Kadin Sumedang yang telah dilantik. Semoga bisa amanah menjalankan amanah ini, dan tentunya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bahwa Kadin Kabupaten Sumedang harus bisa bersinergi dengan Forkompimda, dengan pemerintahan daerah, karena Kadin sebagai mitra strategis pemerintah tentunya mempunyai beberapa tupoksi, yaitu salah satunya adalah mengawal investasi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati terpilih bahwa betul Pak, harus ada diferensiasi perbedaan, karena saya yakin di Kota Bandung dan di Sumedang pasti peluang-peluangnya potensinya berbeda. Maka dari itu
saya mengajak Ketua Kadin Sumedang, ayo kita bersama-sama dengan stakeholder, tentunya saya di tingkat provinsi, saya menunggu hasil-hasil potensi-potensi apa saja yang ada di daerah Sumedang, agar investasi dari nasional maupun di luar negeri, ini adalah salah satu tugas Kadin, bisa saya dorong ke Sumedang. Dan yang paling terpenting adalah para pengusaha di Sumedang, khususnya para anggota Kadin, harus bisa menjadi tuan rumah di kota maupun kabupatennya masing-masing. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentunya Kadin Sumedang harus bisa mendorong atau mengawal visi dan misi program Pak PJ Bupati maupun nanti bulan Februari Bupati terpilih, apa visi misinya. Nah, ini harus disinkronisasi karena tadi Kadin kali ini harus berbeda dengan Kadin-Kadin yang sebelumnya. Bukan hanya fokus kita di dalam APBD saja, tapi ayo kita sajikan perbedaan. Yang mana Kadin kali ini harus bisa memapping apa program baik gubernur terpilih maupun bupati-bupati terpilih hidangkan. Menurut pandangan saya, bila mana kita sebagai pengusaha yang bernaung di Kadin bisa menyajikan atau mendorong program-program yang sudah disampaikan oleh stakeholder yang ada, ini sangat penting karena disitulah peran Kadin akan bisa terasa baik di level tingkat provinsi maupun di tingkat kota kabupaten. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto, pertumbuhan ekonomi 8% dengan cara integratif para pengusaha dan kolaborasi pemerintah dengan stakeholder lainnya. Tadi balik lagi apa yang disampaikan oleh Pak Doni. Jawa Barat, kita ketahui bersama investasi di bidang pertaniannya akan turun masuk ke Jawa Barat. Dan ingat, jangan pernah salahkan pemerintah pusat. Kita lihat pengusaha-pengusaha dari China sudah mulai berdatangan ingin investasi ke Jawa Barat dan ke daerah lainnya. Ayo kita sebagai pengusaha di Jawa Barat harus bisa menangkap peluang-peluang ini. Karena saya yakin pertumbuhan ekonomi 8% tidak akan mudah tercapai bila mana kita sebagai masyarakat, sebagai pengusahanya tidak bersama-sama, ayo kita bergotong royong, kita saling menguatkan demi pertumbuhan ekonomi 8% di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Sambutan dari Bapak PJ Bupati Kabupaten Sumedang, Bapak Dr. Haji Yudhya Ramli, MSI, disilakan. Yang saya hormati, saya banggakan Bupati terpilih dulu nih, Pak Doni. Insya Allah sebulan lagi tanggal 10 Februari kita doakan Pak Doni sehat untuk bisa melakukan pelantikan. Dan beliau akan memimpin 5 tahun ke depan. Jadi kehadiran saya selaku PJ Mayima Bupati Kajajaden. Jadi nambalan ketika ada kekosongan, beliau alhamdulillah sekarang terpilih kembali dan akan memimpin Sumedang. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Barat, Bapak Almer Faik Rusdi, kemudian para Dewan Penasehat Kadin Kabupaten Sumedang, perwakilan Forkopimda yang hadir pada kesempatan ini, Ketua Umum Kadin Kabupaten Sumedang, Bapak Haji Thomas Darmawan, beserta jajarannya, para pengusaha dan pelaku usaha yang hadir pada kesempatan ini, serta tamu undangan yang berbahagia. Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa ada kunci jika daerah ingin PAD-nya meningkat. Kuncinya ada 3. Pertama, permudah izin. Kedua, buka peluang seluas-luasnya investasi. Dan yang ketiga, berdayakan BUMD gitu.
Nah, pada kesempatan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, yang tadi juga disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang 8%. Ini sesuatu hal yang luar biasa, tidak bisa itu akan kita capai kalau kita tidak berkolaborasi, ya, tidak integratif. Artinya dicapai dengan menggunakan pola good governance, ya. Kalau tidak pola good governance, ada 3 unsur di dalam good governance itu. Ada pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, saya sangat berharap, ya, bahwa Kadin yang saat ini telah dilantik, tugas dan fungsi yang sangat vital di dalam pembangunan ekonomi, salah satunya adalah tugas dari Kadin sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha dan pemerintah. Jadi Kadin itu harus menjembatani, ya. Oleh karenanya Kadin yang eksis, Kadin yang diterima, itu cirinya adalah Kadin yang anggotanya banyak bergabung di Kadin, ya. Atau semua pengusaha yang ada di Sumedang nih itu tergabung dengan Kadin. Nah, itu sebuah tantangan tersendiri untuk bisa kita menjalankan apa yang di tema ini, ya, integratif dengan kolaboratif. Kemudian kedua, Kadin bertugas untuk membina dan mengembangkan kemampuan. Jadi artinya yang dibutuhkan adalah Kadin yang profesional, Bapak sekalian, ya. Kadin yang profesional itu, kemudian Kadin yang bisa memberikan pelatihan dan memberikan peluang akses permodalan, gitu. Sebenarnya Kadin itu tugas dan fungsinya itu luar biasa, ya, untuk bisa berpartner dengan pemerintah daerah dalam pengembangan jaringan usaha. Yang ketiga, Kadin memiliki fungsi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Ini bagian yang diharapkan dapat merancang program pengembangan kompetensi, ya, yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Dan yang keempat, peran Kadin adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif, ya, melalui koordinasi dan sinkronisasi berbagai pemangku kepentingan. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengajak mari kita berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program dan kebijakan yang telah kita susun. Pencapaian target tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif, ya, dari semua pihak, termasuk di dalamnya Kadin sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi. Kembali saya atas nama pribadi dan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Sumedang mengucapkan selamat bekerja kepada pengurus Kadin Sumedang masa bakti 2024-2029. Beli sepatu merek Bata, barangnya habis tidak bersisa. Kadin perlu langkah nyata agar eksistensinya terasa nyata. Dengan berakhirnya sambutan tadi, maka berakhirlah rangkaian acara pelantikan. Ya, pemirsa SMTV sudah kita simak bersama rangkaian prosesi seremonial pelantikan dan juga pengukuhan pengurus Kadin Kabupaten Sumedang 2024-2029. Diawali tadi dengan pembacaan SK, kemudian juga ada penyerahan pataka dari pengurus begitu untuk Kadin Kabupaten Sumedang. Dan di kesempatan hari ini juga diselenggarakan acara untuk penyerahan sertifikat halal NIB dan juga PIRT kepada sejumlah UMKM binaan Kadin Sumedang. Dalam hal ini Kadin Sumedang juga sebagai wadah dan juga wahana pembinaan komunikasi, kemudian juga informasi, representasi, konsultasi, dan juga fasilitasi serta advokasi untuk seluruh pengusaha, khususnya yang ada di Kabupaten Sumedang. Kita semua berharap dengan dilantiknya dan dikukuhkannya pengurus Kadin Kabupaten Sumedang
diharapkan dapat bersama-sama mendukung seluruh agenda pembangunan Kabupaten Sumedang sehingga manfaat dari hadirnya Kadin di Kabupaten Sumedang dapat dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Sumedang. Saya Pipit Nurvina melaporkan langsung dari Ballroom Hotel Puri Khatulistiwa Jatinangor Kabupaten Sumedang. Mulai kinerja Kadin Sumedang ke depan lebih melesat. 1, 2, 3, silakan Pak. Oke, terima kasih, luar biasa. Sinergi yang luar biasa dari seluruh pemangku kepentingan, para stakeholders, Kadin Jawa Barat, Kadin Sumedang. Terima kasih Bapak hatur nuhun pisan. Dengan tanda pemukulan kendang tadi maka berakhir pula.